Halo semuanya, selamat datang di PTK Review. Bagaimana kabarnya? Aku harap kalian semua baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas film yang berjudul How to Buy a Friend. Film ini akan menceritakan seorang murid pindahan yang akan balas dendam karena pacarnya mati secara misterius. Baiklah, tanpa banyak ngomong di awal, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Diceritakan murid SMA Jel yang bernama Chan Hong, dirinya merupakan dari keluarga yang biasa. Saat ini Chan Hong baru masuk sekolah kembali, karena sebelumnya dirinya mengalami sebuah kecelakaan. Diketahui Chan Hong merupakan murid yang biasa dan menutup diri dari pergaulan teman sekolahnya. Semua itu karena Chan Hong tak ingin berurusan dengan para pembuli di sekolah. Kemudian saat di sekolah, Chan Hong bisa bertemu kembali dengan gadis pujaannya. Gadis itu bernama Seyun. 최고 외모 1순위. Selama ini dirinya tak berani mengungkapkan perasaannya dan hanya bisa melihat dari kejauhan, hingga akhirnya saat di dalam kelas diketahui jika Chan Hong mempunyai satu sahabat yang bernama Kyung Po. Saat itu guru yang bernama Taijung memberi tugas untuk membuat puisi. Kemudian terlihat Kyung Po bermain curang dengan menuliskan lirik lagu yang tidak diketahui oleh guru Taijung. 다쓴 사람은 먼저 나가도 좋다. 야, 너 땅들은 빈지노 몰라. Dirinya juga menyarankan Chan Hong untuk melakukan hal tersebut, hingga akhirnya rencana Kyung Po berhasil dan tak diketahui oleh guru Taijung. 솔직해서 마음에 든다. 통과. Di sisi lain, terlihat Seyun sedang melihat atap gedung sekolah. Dirinya mengingat kembali peristiwa yang menimpa sahabatnya yang bernama Seo Jung. Karena saat ini kepergian Seo Jung masih menjadi misteri bagi Seyun. Dirinya masih tak percaya dengan kehilangan sahabatnya. Tak berselang lama, kemudian Chan Hong dipanggil guru Taijung, di mana tugas puisinya mendapat nilai yang bagus. Karena hal itu membuat Chan Hong dipilih untuk ikut lomba karya seni tingkat nasional. Mendengar perkataan guru Taijung, membuat Chan Hong semakin tak percaya akan hal tersebut. Dan disinilah awal mula kehidupan Chan Hong di sekolah berubah. Karena ternyata dia akan berpasangan dengan gadis pujaannya yaitu Seyun. Diketahui Seyun akan mewakili sekolah dalam bidang seni melukis. Saat itu Chan Hong merasa canggung karena bisa dekat dengan Seyun. Namun di dalam hatinya merasa sangat gembira. Di sisi lain terlihat seorang wali murid yang sedang menuju ke ruang guru. Diketahui akan ada murid pindahan dari sekolah Dukmun, di mana beredar rumor jika murid pindahan tersebut merupakan murid terkuat dari sekolah tersebut. Dan diceritakan, murid itu mampu mengalahkan 10 orang sekaligus. Singkat cerita, hari perlombaan puisi pun diadakan. Sebelum mulai, terlihat Seyun dan Chan Hong sedang menikmati keindahan salju. Di tempat tersebut, Seyun juga mencari inspirasi untuk lukisannya. Di sini Seyun juga bercerita jika dirinya tak didukung oleh orang tuanya dalam bidang seni. Meskipun begitu, Seyun tetap ingin membuktikannya. Mendengar hal itu, Chan Hong pun menyadari akan hal tersebut jika dirinya merasa malu karena selama ini Chan Hong selalu menutup diri dengan lingkungan sekolah. Oleh karena itu, Chan Hong pun akan berusaha keras untuk membuktikan kepada Seyun. Selang beberapa waktu, acara lomba karya seni dimulai. Terlihat Chan Hong mendapatkan sebuah ide untuk puisinya, di mana tulisan tersebut berasal dari kata-kata seseorang. Hingga akhirnya mereka berdua pun berhasil memenangkan lomba tersebut, dan karya mereka diletakkan di mading sekolah. Di sini Seyun sangat kagum dengan karya puisi Chan Hong. Dirinya memberikan sarung tangan sebagai hadiah untuknya. Dan Seyun juga berkata, jika mulai sekarang dirinya akan sering bertemu dengan Chan Hong. Mendengar hal itu, Chan Hong pun merasa gembira. Kemudian Seyun pun pergi meninggalkannya. Di saat malam harinya, terlihat orang tua Chan Hong merasa bangga dengan prestasi anaknya. Namun di sisi lain, berbanding terbalik dengan keadaan Seyun yang tak dihargai oleh orang tuanya akan prestasinya. Tak terasa hari pun berlalu. Terlihat murid pindahan dari sekolah Dukmun, dia baru masuk sekolah. Diketahui dirinya baru bebas dari sanksi disiplin akibat mengajar 10 orang.
Lalu murid tersebut pindah ke SMA Jel, dan murid itu bernama Don Hyuk yang merupakan murid terkuat di sekolah Dukmun. Di sisi lain, Chang Hong didatangi oleh preman sekolah yang bernama Dayung. Di sini Dayung meminta untuk memperkenalkan Sayun terhadapnya. Namun Chan Hong hanya terdiam dan tak menghiraukannya. Hingga malam hari menjelang, terlihat Sayun membuka kotak kenangannya, di mana dalam kotak tersebut terdapat sebuah ponsel yang merupakan milik Seo Jung. Di saat Sayun ingin melihat foto kebersamaan dengan Seo Jung, tiba-tiba muncul sebuah pesan ancaman yang diikuti dengan video, di mana pesan tersebut menjelaskan jika seseorang itu menginginkan ponsel milik Seo Jung. Melihat hal itu, sontak Sayun terkejut dan sangat ketakutan. Di keesokan harinya, terlihat Chan Hong terdiam di pinggir lapangan sekolah dan melihat aksi Doyung yang sedang membuli murid lain. Selang beberapa waktu, Chan Hong mendapatkan pesan dari Sayun yang ingin bertemu. Kemudian di saat bertemu, Sayun ingin menceritakan masalahnya kepada Chan Hong. Namun dirinya tak berani mengatakan karena Sayun sangat ketakutan. Melihat wajah Sayun yang terlihat murung, Chan Hong pun berkata, jika Sayun mengalami masalah, maka dia siap melindunginya apapun yang terjadi. Mendengar hal itu, membuat Sayun tersenyum. Kemudian di saat kembali ke sekolah, terlihat Daeyong mengejar salah satu murid di depan Chan Hong. Dan hal itu ditunjukkan untuk memperingatkan Chan Hong yang mengabaikannya. Kemudian Dayung langsung mengejar Chan Hong karena kesal melihat wajah polosnya. Dirinya juga berpesan, jika Chan Hong tak segera memperkenalkannya dengan Sayun, maka dia akan membulinya. Di sisi lain, kejadian tersebut hanya dilihat oleh Don Hyuk dan dia tak ingin mencampuri urusan mereka. Di malam harinya, Chan Hong bertemu dengan Sayun di sebuah kafe. Selang beberapa waktu muncul Dayung yang menghampiri mereka. Dan semua itu ternyata sudah direncanakan oleh Chan Hong. Dirinya masih takut dengan ancaman Dayung, dan Chan Hong pergi meninggalkan mereka berdua. 나 잠깐 통화 좀. Di sini Sayun hanya bisa pasrah untuk menemani Dayung. Di dalam kamarnya, Chan Hong hanya bisa menangis karena kejadian itu membuat Chan Hong merasa menjadi pecundang dan telah membohongi Sayun. Di sisi lain, diperlihatkan sosok wanita dengan panggilan Mama yang sedang mencari ponsel milik Seo Jung. Di keesokan harinya, terlihat Sayun dan Chan Hong yang berpapasan. Namun mereka berdua tak saling menyapa karena Sayun masih kesal dengan sikap Chan Hong semalam. Di sisi lain, terlihat Don Hyuk yang tak sengaja melihat tulisan yang ada di mading sekolah, di mana tulisan tersebut merupakan karya dari Chan Hong. Di sini Don Hyuk merasa tak asing dengan tulisan tersebut, di mana diketahui jika tulisan itu sama persis dengan pesan terakhir yang dikirim oleh pacarnya yaitu Seo Jung. Dan keberadaan Don Hyuk di sekolah ini karena ingin membalas dendam atas kepergian pacarnya. Kemudian saat di kelas, terlihat Chan Hong yang sedang diajar oleh Dayung. Tak berhenti sampai di situ, Dayung kembali mengajarnya di belakang sekolah. Diketahui Dayung sangat kesal dengan Sayun yang sangat cuek dengannya, dan kekesalan tersebut diluapkan terhadap Chan Hong. 뭐야? Di tengah amarah Dayung, tiba-tiba Don Hyuk datang untuk menemui Chan Hong. Di sini Dayung langsung berhenti karena dirinya tak ingin berurusan dengan Don Hyuk. Kedatangan Don Hyuk sendiri ingin mengetahui tentang keaslian hasil karya tulisan Chan Hong. Dan Chan Hong akhirnya menjelaskan jika tulisan tersebut adalah ide dari pemikirannya sendiri. Mendengar hal itu, Don Hyuk pun hanya terdiam dan berniat membantunya untuk bebas dari Dayung. 고맙다 시간 내줘서. 날씨 존나 좋네. Kemudian Chan Hong pun tersadar dan mengingat sesuatu jika ternyata karyanya diambil dari perkataan Seo Jung sebelum meninggal. Kemudian Chan Hong meminta bantuan terhadap Don Hyuk hingga akhirnya dengan cepat pukulan Don Hyuk menghantam ke wajah Dayung dan hal itu membuatnya langsung tumbang. Selang beberapa waktu, terlihat Chan Hong berterima kasih terhadap Don Hyuk.
Namun bantuan tersebut tidaklah gratis, melainkan Chan Hong harus membayarnya dengan jumlah uang. Kemudian Chan Hong meminta maaf dan berkata jujur kepadanya. Di sini Don Hyuk merasa marah karena pesan terakhir Seo Jung dijadikannya sebagai karya tulis oleh Chan Hong. Di sisi lain, terlihat Seyun yang menangis histeris karena melihat semua isi pesan dari ponsel Seo Jung. Selama ini dirinya tak mengetahui rahasia dari Seo Jung. Keesokan harinya, Chan Hong duduk di sebelah Don Hyuk. Di saat pelajaran berlangsung, Don Hyuk menuliskan sebuah pesan untuk Chan Hong, di mana sepulang sekolah, Don Hyuk ingin mengajak Chan Hong untuk pergi ke suatu tempat. Di sini hidup Chan Hong semakin sial karena harus berurusan dengan Don Hyuk yang terkenal sangat kuat. Di saat pulang sekolah, Chan Hong mencoba menghindari ajakan dari Don Hyuk dengan cara mengikuti tambahan pelajaran dari Pak Taejung. Namun di waktu bersamaan, Guru Taejung mengajak Seyun untuk ikut bergabung. Sontak Chan Hong merasa canggung dan membatalkan untuk ikut tambahan pelajaran Guru Taejung. Hingga akhirnya dirinya pun memilih untuk ikut ajakan Don Hyuk. Singkat cerita, Chan Hong mengikuti Don Hyuk yang pergi ke lorong gang sempit. Di sini Chan Hong merasa sedikit ketakutan dan sahabatnya juga mengkhawatirkan Chan Hong. Namun kenyataannya Chan Hong diajak ke rumah Don Hyuk. Di rumah tersebut, Don Hyuk tinggal sendirian.